Berikutnya saya akan menjelaskan aset atau modal yang terkait dengan lingkungan atau alam. Jadi tadi seperti yang dikatakan ya, ternyata aset itu tidak hanya berupa sarana prasarana, kemudian modal manusia, tapi juga bisa berupa lingkungan alam. Nah, lingkungan alam yang di sini yang dimaksudkan adalah lahan kosong yang ada di sekitar sekolah yang belum termanfaatkan seperti itu. Nah, kalau saya amati di SMP 9 ini banyak sekali lahan kosong, ada di belakang kelas posisinya, kemudian ada juga yang di depan kelas. Nah, itu yang belum dimanfaatkan. Sudah sih dimanfaatkan tapi belum maksimal gitu ya. Nah, strategi pemanfaatannya bisa dilakukan misalkan dengan menjadikan lahan tersebut menjadi kebun sekolah. Jadi di situ nanti anak bisa berlatih untuk bercocok tanam, budidaya tanaman gitu ya. Kemudian hasilnya nanti bisa dimanfaatkan oleh warga sekolah sendiri seperti itu. Mungkin di sini PR untuk kita adalah pengelolaannya. Kalau saya perhatikan, kalau manfaatannya sudah cukup, tapi pengelolaannya untuk jangka panjang itu belum dilakukan secara maksimal. Ya, next. Kemudian modal finansial, hasil identifikasi asetnya bisa berupa dana bos APBN dan APBD, kemudian program tabungan murid, serta keberadaan koperasi dan kantin sekolah. Strategi pemanfaatannya berupa anggaran yang berasal tadi ya dari bos APBN dan APBD itu bisa digunakan untuk pembelajaran dan untuk kreativitas murid gitu. Kemudian penyusunan RKS yang sudah dilakukan juga sudah sesuai dengan kebutuhan sekolah. Nah, untuk program tabungan itu dimanfaatkan untuk menunjang program-program yang ada di sekolah, misalkan untuk membiayai kegiatan sekolah seperti outing class, ya diharapkan bisa meringankan wali murid seperti itu. Kemudian untuk operasi dan kantin sekolah, pemanfaatannya bisa diperoleh dari keuntungan yang diperoleh dari keberadaan koperasi sekolah dan juga kantin sekolah, yang itu bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan warga sekolah seperti itu. Ya, yang terakhir modal atau aset politik, hasil identifikasinya bisa berupa keberadaan sekolah-sekolah lain yang dalam hal ini adalah kepala sekolah dari sekolah lain yang lokasinya dekat dengan SMP 9 dan juga kepala-kepala daerah seperti RT, RW, lurah, dan camat. Strategi pemanfaatannya kalau untuk kepala sekolah di sekolah lain ya kita bisa menjalin kemitraan atau kerjasama dalam hal pendidikan seperti itu. Kemudian kalau untuk kepala daerah pemanfaatannya bisa dilakukan dengan membantu membuat kebijakan yang mendukung pendidikan. Kira-kira itu yang bisa kita sampaikan. Ada lagi tambahan? Ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Transport Pak Pradhan SPDN, Ibu Sukmawati, Bu Hernis yang selaku CGP calon guru pemberang. Kalau dilihat dari paparan yang di depan tadi, kalau ini bisa dilaksanakan semua, insya Allah ya, sekolah kita akan bagus. Ya. Kemudian yang saya hormati perwakilan dari komite, Pak Johan, teman-teman, Bapak Ibu Guru, bukan pesan sih, tapi saya sedang memikirkan tadi terkait dengan jajanan anak-anak kita. Saya memang masih melihat dari gapura masuk ke sekolah itu agak sedikit kesemrautan. Di antaranya ada parkir motor yang liar penjemput, jemput anak-anak baik itu SD maupun MI ya. Kemudian parkir kendaraan puskesmas ini juga sangat semrawut ya. Kemudian ditambah lagi para pedagang. Nah, pedagang yang ada di
pinggir jalan di situ itu, saya yakin kualitas dari makanannya juga sepertinya kurang higienis. Artinya apa? Ini akan berdampak kepada kesehatan anak-anak kita. Ya, nah, tapi sedikit-sedikit mungkin kami akan dengan komite, dengan sekolah, dengan ketua lingkungan. Kemarin saya juga sudah sampaikan ke Pak Lurah, ini bagaimana caranya supaya ya pedagang-pedagang itu tidak seperti itu. Kita kadang-kadang malu juga kalau ada tamu yang ke sini bawa roda 4, ya, dari sini peruis ya. Makanya kadang-kadang maaf Pak, kadang-kadang malas bawa kendaraan ke roda 4, mendingin si merah ketahuan cepat kan itu. Lah, ini yang harus kita pikirkan juga. Insya Allah kami juga akan melakukan pendekatan kepada ketua lingkungan baik RT maupun RW termasuk Kepala Lurah dan RPM ya, supaya jalan masuk ke SMP 9 itu betul-betul nyaman ya. Kalau kita mungkin udah biasa, tetapi pada saat tamu mungkin undangan yang sengaja kita undang ke sini enggak kan gitu ya. Nah, ini yang perlu kita kan, karena kalau SMP 29 nanti itu ke depan sana ya, dan mungkin dia terkendalanya hanya kendaraannya yang karena jalan raya mungkin agak riskan juga untuk keamanan anak-anak sekolah kita. Tetapi kalau pada saat ini, ini barangkali ya mudah-mudahan dalam waktu dekat saya juga akan bicara dengan ketua-ketua lingkungan yang di sekitar untuk meminta bagaimana caranya jalan ini bersih dari hambatan-hambatan untuk bisa masuk ke SMP 9. Terima kasih. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.